Salam sehat, senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Bapak saat ini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat. Hari ini pertemuan kedua kita di mata pelajaran prakarya. Topik kita adalah pengolahan, teknik, dan perancangan bahan serat. Tapi sebelum ke situ, Bapak mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas. Bapak juga mohon untuk yang belum mengumpulkan tugas, boleh tugasnya nanti dikumpulkan kembali saat pengumpulan tugas yang kedua. Bapak juga mau apresiasi buat anak-anak Bapak yang memberikan jawaban berupa contoh teknik pengolahan bahan seratnya atau yang memberikan jawaban contoh kerajinan dari bahan serat yang sudah Bapak tugaskan. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dasar pengolahan bahan serat. Ada 4 dasar pengolahan bahan serat. Yang pertama ada pemintalan, kedua ada penggulungan, ketiga ada pencelupan warna, keempat ada penenunan. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pemintalan benang. Bapak sudah tampilkan ada 4 gambar. Di gambar yang atas ada gambar gumpalan bahan serat berupa kapas, ada juga kepompong ulat sutra. Di bawahnya ada gambar alat pemintal. Terus gambar selanjutnya ada orang atau ibu yang sedang melakukan pemintalan benang. Jadi dari 4 gambar ini sebenarnya sudah bisa kita buatkan definisi sederhana dari pemintalan benang. Bapak definisikan pemintalan benang adalah proses mengubah bahan serat berupa gumpalan-gumpalan menjadi untayan-untayan benang yang panjang. Bapak ulangi, proses mengubah bahan serat berupa gumpalan-gumpalan menjadi untayan-untayan benang yang panjang. Jadi itu definisi sederhana pemintalan benang. Selanjutnya kita ke penggulungan benang. Sebenarnya penggulungan benang ini merupakan bagian tak terpisah dari proses pemintalan benang. Karena saat benangnya dipintal, maka benangnya langsung otomatis digulung. Tapi mungkin maksud dari penggulungan benang di sini adalah digulung terpisah, dibuatkan wadahnya. Jadi 4 gambar ini mewakili proses penggulungan benang. Ada yang menggunakan mesin dan ada tetap masih menggunakan alat tradisional berupa alat pemintal benang. Yang ketiga adalah pencelupan warna. Pencelupan warna artinya adalah pemberian warna pada benang. Warna yang diberikan adalah warna sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan kita. Jadi karena bahan dasar dari sebuah benang pasti warnanya adalah warna putih. Terus diberikan warna sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita saat membuat kerajinannya. Jika ingin memberi warna hijau, maka kita celupkanlah berwarna hijau. Untuk gambar yang di bawah adalah proses pencelupan warna secara tradisional. Apalagi untuk gambar yang terakhir itu adalah berupa serat dari tumbuhan, serat nanas. Jadi diberikan warna ulang berupa warna hijau. Apakah kalau kita ingin warna putih dari sebuah benang, benangnya perlu diwarnai lagi? Itu tergantung. Jadi kalau ingin mendapatkan warna putih yang cerah, boleh benang yang tadi sudah digulung atau yang benang yang pada dasarnya warna putih boleh diberikan pewarnaan ulang warna putihnya. Itu untuk pencelupan warna atau pemberian warna pada benang. Yang terakhir dari dasar pengolahan adalah penenunan. Yang pasti penenunan adalah proses mengubah untayan-untayan benang tadi menjadi sebuah kain. Dalam hal menenun, tergantung kreativitas dari si penenun mau motifnya seperti apa hasil tenunannya. Bapak ulangi ya, kalau dalam menenun tergantung kreativitas dari si penenun pengennya motif hasil tenunannya seperti apa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari dasar pengolahan bahan serat.
Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu teknik produksi bahan serat. Yang pertama adalah menganyam. Bapak yakin menganyam ini sudah pernah dilakukan di SD, pakai kertas origami, membuat motif anyaman berwarna-warni. Bapak yakin di kerajinan SD sudah pernah dibuat. Bapak definisikan menganyam adalah proses mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih menindih atau silang menyilang. Untuk bahan serat yang bisa digunakan dalam proses menganyam itu bisa ada pandan, ada janur, atau ada pelepah pisang. Kalau kulit binatang ini agak susah nanti kita cari, tapi untuk pandan, janur, dan pelepah pisang, Bapak yakin di lingkungan rumah kita masih sangat mudah untuk kita temukan. Oke, selanjutnya teknik produksinya adalah teknik memintal. Memintal adalah proses memilin serat menjadi benang. Ini seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Jadi proses pemintalan ini bahan serat yang berupa gumpalan-gumpalan dari kapas, wol, atau bulu kambing. Hasil benangnya bisa digunakan untuk menjahit, menyulam, atau membuat tali. Yang terakhir, teknik produksi kita adalah makrame. Makrame adalah teknik kerajinan simpul menyimpul yang pembuatannya menggunakan rangkaian benang awal dan akhir sebuah hasil tenunan. Jadi sebenarnya teknik simpul menyimpul ini paling sering digunakan pada kegiatan pramuka, baik untuk membuat tali pramuka atau tali sempritan, atau membuat pertolongan pertama, itu tenda-tenda di pramuka. Itu simpul menyimpul pasti dipelajari di pramuka. Mohon maaf Bapak kalau salah. Tapi teknik simpul menyimpul ini contohnya ada di gambar yang di bawah, ada 3 benangnya, terus pakai teknik menyimpul, lalu hasilnya ada di gambar yang terakhir, itulah teknik makrame. Itu 3 teknik produksi bahan serat. Bapak ulanginya, ada menganyam, ada memintal, ada makrame. Jadi di antara 3 teknik ini yang manapun digunakan untuk pengolahan bahan serat pasti hasilnya baik. Topik materi yang terakhir yaitu syarat perancangan. Jadi misal kita ingin membuat sebuah kerajinan, selain alat dan bahan yang perlu kita perhatikan, aspek rancangan ini juga perlu kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah kegunaan, kedua ada kenyamanan, ketiga ada keluasan, keempat ada keamanan, kelima ada keindahan. Yang pertama, kegunaan. Kalau kita membuat suatu kerajinan tapi kerajinannya tidak berguna atau tidak bisa digunakan untuk apa, maka harus kita perhatikan dulu, berguna enggak nanti, apa kegunaannya. Yang kedua, nyaman atau tidak untuk dipakai. Yang ketiga ada keluasan, artinya hampir sama dengan kenyamanan tapi tujuannya adalah supaya lebih fleksibel penggunaannya. Yang keempat adalah keamanan. Ini bisa Bapak contohkan, misal tadi di bahan serat kan ada pencelupan warna, terus rupanya pencelupan warnanya kita tidak menggunakan bahan warna yang harusnya untuk digunakan. Itu bisa mengakibatkan misalnya nanti si pemakai tangannya jadi gatal-gatal atau jadi luka. Itu artinya aspek keamanan itu perlu diperhatikan. Yang kelima adalah keindahan. Jadi berguna tapi tidak indah, itu agak bertentangan. Maka aspek keindahan juga perlu diperhatikan. Jadi itu 5 syarat perancangan. Bapak ulangi ya, kelima ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap pembelajarannya mudah dimengerti. Kalau ada yang mau ditanya, kita diskusikan di grup pembelajaran kita, di grup pelajaran prakarya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat belajarnya di rumah.